Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Fitria dengan nomor NPM akhir 052. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah fonologi tentang materi fonotatik. Apa itu fonotatik? Fonotatik adalah aturan bagaimana bunyi-bunyi bahasa disusun agar dapat membentuk kata yang mudah diucapkan dan sesuai dengan sistem bahasa kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa macam fonotatik. Yang pertama ada fonotatik 4 huruf, yang kedua ada fonotatik lebih dari 4 huruf, yang ketiga ada fonotatik berimbuhan asing, yang keempat ada fonotatik berimbuhan depan, yang kelima ada fonotatik berimbuhan akhir, dan yang keenam ada fonotatik berimbuhan awal dan akhir. Oke, langsung saja ke fonotatik yang pertama, yaitu ada fonotatik 4 huruf. Fonotatik 4 huruf berarti kata yang terdiri dari 4 huruf dan bunyinya mengikuti pola bahasa Indonesia. Contohnya, di sini ada kata buku. Kalau kita lihat bunyinya dapat dibaca buku, bukan buku dan juga bukan buku. Huruf B di sini dan huruf K itu termasuk konsonan, sedangkan huruf U di sini itu termasuk ke dalam vokal. Jadi polanya itu ada konsonan vokal, konsonan vokal. Sama juga seperti contoh yang lain, yaitu kata lupa dan kata roti. Semuanya itu memiliki pola yang sama, yaitu konsonan vokal, konsonan vokal. Dapat disimpulkan bahwa kata ini sangat mudah diucapkan karena alami dalam bahasa Indonesia. Lanjut ke fonotatik yang kedua, ada fonotatik lebih dari 4 huruf. Fonotatik ini berarti kata yang memiliki lebih dari 4 huruf tetapi tetap sesuai dengan aturan bunyi. Seperti contohnya di sini ada contoh kata belajar, menulis, dan bahasa. Meskipun panjang, susunan bunyinya tetap pas. Dia tidak ada tabrakan bunyi yang susah diucapkan. Contohnya kata belajar ini bisa kita bagi menjadi belajar. Sama seperti menulis dan bahasa. Menulis bisa kita bagi menjadi menulis, dan bahasa bisa kita bagi menjadi bahasa. Dan kata ini sesuai dengan aturan bahasa Indonesia karena tidak ada bunyi yang berat dan yang susah diucapkan. Oke, lanjut ke fonotatik selanjutnya, yaitu ada fonotatik berimbuhan asing. Fonotatik ini biasanya dari kata serapan bahasa lain yang disesuaikan dengan lidah penutur Indonesia. Contoh di sini ada kata komputer, televisi, dan teater. Komputer ini dari bahasa Inggris yaitu computer, sedangkan televisi television, dan teater itu dari teater. Kalau yang berimbuhan asing, contohnya kata komputer ini dari bahasa Inggris yaitu computer, dalam bahasa Indonesia itu bunyinya disesuaikan menjadi komputer, bukan komputer. Sama juga seperti televisi dan teater, semuanya sudah disesuaikan dengan sistem bunyi Indonesia supaya mudah dilafalkan. Baik, lanjut ke fonotatik selanjutnya, itu ada fonotatik berimbuhan depan atau prefix. Imbuhan ini ditambahkan di awal kata dasar. Contohnya ada pada kata berjalan, menulis, dan terbuka. Contoh pada kata berjalan ini dari kata dasar jalan, imbuhan ber ditambah jalan, jadi bunyinya berjalan dan masih mudah diucapkan. Atau kata menulis dari tulis dengan imbuhan me, bunyinya berubah menjadi menulis supaya pengucapannya lebih halus, dan ini juga bagian dari fonotatik. Oke, lanjut ke fonotatik yang kelima, ada fonotatik berimbuhan akhir atau sufiks. Kalau yang ini imbuhannya disimpan di belakang kata dasar. Contohnya di sini ada kata bacaan dan tulisan. Contoh dari kata bacaan ini dengan kata dasar baca lalu ditambah dengan an.
bunyi akhirnya ini masih cocok, jadi kata bacaan terdengar sangat alami. Begitu juga sama dengan tulisan, imbuhannya tertempel tanpa membuat kata menjadi aneh atau susah diucapkan. Dan fonotatik yang terakhir itu ada fonotatik berimbuhan awal dan akhir. Kalau yang ini, fonotatik yang terakhir ini ada imbuhan di depan dan di belakang kata dasar. Contohnya ada kata menuliskan dan diberikan. Kalau imbuhan ini contohnya itu ada di menuliskan, dari kata dasar tulis ditambah me dan ditambah kan, jadi menuliskan. Bunyi tiap bagiannya masih nyambung dan enak diucapkan, artinya aturan fonotatiknya tetap berjalan. Meskipun panjang, semuanya tetap terdengar alami karena urutan bunyinya masih sesuai pola fonotatik bahasa Indonesia. Oke, baik. Jadi dari semua pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa fonotatik itu aturan tentang susunan bunyi dalam bahasa Indonesia. Fonotatik mengatur bagaimana konsonan dan vokal disusun supaya kata jadi enak didengar dan diucapkan secara alami, baik itu kata pendek, panjang, maupun yang berimbuhan. Semuanya tetap harus sesuai dengan pola bunyi bahasa kita. Intinya, fonotatik membuat bahasa Indonesia terdengar rapi, jelas, dan mudah dipahami. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.